Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku, dan harus berpegang pada ketetapanku, dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan.
karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu, bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan sebagai petunjuk kehidupan dari kitab Imamat pasal 18 mengenai menjalani kehidupan yang kudus. Umat pilihan Allah, orang Israel, telah berpindah dari satu negara yang penuh dengan berhala yaitu Mesir menuju ke daerah lain yang disebut Kanaan. Di sana juga banyak budaya-budaya lain yang berasal dari kekafiran. Tuhan mengingatkan dengan jelas agar umat pilihannya meninggalkan semua aspek latar belakang lingkungan kafir mereka. Tuhan memperingatkan mereka bahwa sangat mudah untuk mereka terlibat dalam budaya kafir di Kanaan. Masyarakat dan agama Kanaan akan mudah menarik mereka kepada keinginan-keinginan duniawi, khususnya kedursilaan seksual dan hidup dalam kemabukan. Orang Israel harus menjaga diri mereka murni, terpisah, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak ingin umatnya terserap ke dalam budaya dan lingkungan kafir yang ada di sekitarnya. Saudara, dewasa ini masyarakat juga dapat menekan kita untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup dan pemikiran mereka yang berdosa. Jangan menyerah terhadap tekanan-tekanan tersebut, karena kalau kita menyerah dan menjadi ikut-ikut melakukan hal-hal yang berdosa, maka kekudusan kita hilang, ya, hilang kekudusan, keefektifan kita untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Melalui aturan ini Tuhan mengingatkan agar kita menaati firman-Nya. Jangan membiarkan budaya-budaya negatif yang ada di dalam lingkungan
membentuk pikiran dan tindakan kita. Ayat 6-18 mengenai pernikahan yang dilarang oleh Tuhan karena alasan jasmani, alasan sosial, dan moral. Anak-anak yang dilahirkan oleh sanak saudara yang dekat dapat mengalami masalah kesehatan yang sangat serius. Tuhan mengatur dengan jelas hubungan seksual. Pertama, harus di dalam kehidupan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Saat ini di beberapa negara pernikahan dengan hubungan seksual yang tidak layak itu banyak dilegalkan. Betapa mengerikan kalau orang hidup tidak taat pada firman Tuhan. Beberapa kegiatan yang dibenci Tuhan terdaftar di ayat 6-27. Yang pertama, mengadakan hubungan seksual dengan keluarga dekat. Yang kedua, melakukan perzinahan. Yang ketiga, mempersembahkan anak-anak sebagai korban. Yang keempat, melakukan hubungan homoseksual atau lesbianisme. Dan yang kelima, melakukan hubungan seksual dengan binatang. Praktek-praktek seperti itu dalam agama dan budaya kafir saat itu umum. Sehingga Tuhan bersikap tegas, keras terhadap orang-orang pilihannya yang mulai ikut praktek-praktek tersebut. Praktek-praktek berdosa itu akan mengakibatkan tekanan mental, penyakit, kecacatan, dan kematian. Tindakan tersebut mengacaukan kehidupan keluarga dan masyarakat, serta menunjukkan bahwa pandangan atau penilaian yang rendah terhadap diri sendiri dan orang lain. Saat itu, hal seperti itu sudah dianggap lumrah. Jadi, sekali lagi, bila kita menganggap tindakan-tindakan dosa itu lumrah atau biasa, berarti kita tidak berpikir, tidak hidup menurut standar Tuhan. Ingatlah Filipi 2 ayat 5 mencatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi standar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.